Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heli Latifasari dari kelas GMIB. Di sini saya akan menjelaskan review jurnal saya yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen dilakukan untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya terjadi perubahan dalam bidang sistem lembaga negara. Salah satunya dalam bidang legislasi, yaitu DPR. Sebelum amandemen, DPR mempunyai fungsi legislasi yang lemah karena fungsi atau kekuasaan pembuatan undang-undang semula berada di tangan Presiden, sedangkan DPR hanya diberi kewenangan mengajukan RUU kepada Presiden. Setelah amandemen, DPR sebagai lembaga utama pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Dengan demikian, adanya amandemen telah terjadi pergeseran kekuasaan pembuatan undang-undang yang semula dari Presiden kepada DPR. Selain itu, adanya amandemen juga melahirkan sebuah lembaga negara baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Eksistensi DPR dan DPD terkait fungsi legislasi dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi filosofis dan sisi yuridis. DPR dari sisi filosofis merupakan lembaga negara perwakilan rakyat di Indonesia. Dari sisi filosofis, DPD merupakan lembaga negara perwakilan masyarakat daerah di Indonesia. Secara yuridis atau dari sisi yuridis dapat dilihat dari pengaturan Undang-Undang 1945. DPR diatur dalam pasal 20 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan DPD diatur dalam pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi legislasi DPD sangat lemah dibanding dengan DPR karena DPD hanya diberi hak untuk mengajukan RUU dan memberikan masukan kepada DPR, namun tidak ikut pada saat pengambilan keputusan akhir dalam pembicaraan tingkat 2 atau sidang paripurna. Pola hubungan kerja antara DPR dan DPD. Terkait fungsi legislasi, DPR dan DPD memiliki hubungan kerja yang bersifat fungsional karena keduanya sama-sama diberi kewenangan di bidang legislasi. Namun DPR cenderung mempunyai kewenangan yang besar dalam bidang legislasi. Sebagai bukti, dalam pasal 20 ayat 1 sampai 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan DPD cenderung mempunyai kewenangan yang lemah dalam bidang legislasi. Sebagai bukti dilihat dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 hanya diberi hak untuk mengajukan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Dengan hal ini, pola hubungan kerja antara DPR dan DPD belum berjalan dengan baik dan belum tercipta sistem check and balance. Kendala DPR dan DPD. Terkait fungsi legislasi, kendala DPR dan DPD bersifat institusional dan konstitusional. Kendala yang bersifat institusional lebih dihadapi oleh DPR, sedangkan kendala yang bersifat konstitusional lebih dihadapi oleh DPD. Sehingga permasalahan keduanya berbeda, di mana DPR menghadapi masalah yang berkaitan dengan institusi, sementara kendala yang dihadapi oleh DPD lebih kompleks, yaitu berkaitan dengan konstitusi dan institusi. Cukup sekian penjelasan review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.